Mobil pembalap menabrak kerumunan penonton di sirkuit non-permanen Jalan AP Moko Ginta, Desa Upai, Kecamatan Koto Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Kejadian ini berawal saat mobil sudah melewati garis finish. Namun di area pengereman, sopir hilang kendali hingga mobil keluar dari lintasan. Akibat kejadian itu, 7 orang tewas dan 9 luka berat. Para korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu. Para korban luka langsung dibawa ke RSUD Kota Mobagu dan Rumah Sakit Monopiah. Hingga saat ini kepolisian Polres Kota Mobagu masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara panitia menyatakan akan bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada para korban. Tim Liputan 9 News melaporkan. Mobil minibus ini rusak parah akibat jadi sasaran amuk warga di Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, mobil yang melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng ini sempat dibuntuti massa menggunakan sepeda motor. Saat pengemudi memutar ke arah Grogol, seketika diadang massa hingga aksi pengerusakan tak terhindarkan. Sementara mobil dikendarai seorang laki-laki dan 2 orang wanita dan 1 anak kecil. Beruntung penumpang beserta pengemudi bisa diselamatkan warga dari amukan massa. Dugaan sementara, pengendara panik usai terlibat kecelakaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Langgal atas Pak, habis nabrak lari gitu Pak ya? Kemungkinan begitu. Informasinya begitu? Mungkin dia takut Pak, saya bukan lindungnya supir ya. Mungkin dia takut Pak, namanya orang udah kesehatan semua aja Pak, kasihan kemarin Pak. Aksi massa hingga berujung kerusakan kendaraan ini pun kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya, Kevin Pakan. Berikut berita pilihan siang ini. YouTuber Big Mo hari ini dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan promosi produk liquid vape ke anak-anak. Tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, menyatakan tetap dukung Dr. Tifa meski kini telah hijrah. Sejumlah negara Arab mengecam berbagai kebijakan Israel yang memicu konflik agama dan menghancurkan perdamaian. Pemirsa, 11 warga Sleman, Yogyakarta dilarikan ke rumah sakit usai tertimpa tembok sepanjang 35 meter yang tiba-tiba roboh. Insiden tersebut terjadi saat warga sedang berkegiatan menyambut perayaan 17 Agustus. Astagfirullah. Detik-detik menegangkan terjadi saat ratusan warga Perumnas Mino Martani, Kecamatan Ngaglu, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengikuti kegiatan jalan sehat dan senam pagi menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu. Tanpa diduga, tembok pagar SD Mito Martani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter tiba-tiba roboh dan menimpa warga yang sedang duduk beristirahat di sisi utara lapangan. Akibatnya 11 warga yang seluruhnya merupakan warga RT 9 RW 2 menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meski tak ada yang mengalami luka serius, namun rata-rata korban mengalami luka ringan sehingga perlu mendapatkan observasi dan perawatan medis. Nah, setelah senam itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan dari panitia, sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya. Ya, tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah, kita nggak tahu karena yang namanya musibah kan kita juga nggak tahu. Sebelumnya panitia sudah mengingatkan agar tidak berada di dekat tembok pagar, mengingat kondisinya sudah rapuh. Peristiwa ini menjadi perhatian warga terutama terhadap kondisi bangunan dan pagar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro, iNews melaporkan.
Pemirsa, si jago merah mengamuk di komplek Pasar Jago Jeget, Aceh Tengah, Aceh. Kencangnya tiupan angin dan bangunan yang didominasi material kayu dengan cepat merambat dan menghanguskan 96 ruko serta kios. Kebakaran hebat terjadi di kompleks Pasar Jagong Jeget, Aceh Tengah, Aceh. Posko Indo, bantuan Posko Indo. Angin kencang dan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api kian membesar dan merembet dari satu bangunan ke bangunan lain. Petugas mengerahkan sejumlah unit damkar ke lokasi. 1, 2, 3. 3 sisi apinya, Pak. Warga dan pedagang panik berusaha menyelamatkan barang berharga. Api padam setelah menghanguskan 96 ruko dan kios. Akibat kebakaran ini sejumlah orang terluka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Salah seorang korban mengaku mengalami luka bakar lantaran berusaha menyelamatkan seorang balita yang terjebak kebakaran. Pulang tadi baru kerasa pegal-pegal sakit. Itu kenapa tuh? Ketimpa itu tadi Pak, apa namanya, seroti. Petugas BNPB setempat telah mendirikan posko darurat bagi korban kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Yusradi Ainis melaporkan. Pemirsa, 3 gudang di kawasan pergudangan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Minggu siang. Kebakaran terjadi saat jam kerja membuat karyawan panik menyelamatkan diri lantaran khawatir api semakin membesar. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah gudang paket pengiriman online yang terbakar di kawasan pergudangan Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar, seperti kardus dan plastik, membuat api semakin membesar hingga merembet ke gudang suku cadang motor dan gudang plastik yang ada di sebelahnya. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja sempat panik berlarian menyelamatkan diri lantaran khawatir api semakin membesar. Untuk asal api itu informasi dari karyawan dari online shop yang ada di belakang, itu dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran kini diselidiki Polsek Teluk Naga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di Mall Nipah, Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, sejumlah pengunjung jatuh pingsan lantaran banyaknya kepulan asap. Kebakaran hebat melanda Mall Nipah di Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api kian membesar di sisi luar lantai 3-4 gedung. Ganasnya kobaran api membuat karyawan dan pengunjung mal panik. Di lantai atas Nipah nih. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan puluhan unit damkar untuk memadamkan api. Dalam waktu 20 menit, petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada lampu neon di lantai 3 dan 4 yang ada di sisi kiri gedung. Terbakar ada dua tempat di lantai 3 dan di lantai 4. Itu ada ruangan penampungan barang ya. Bukan hero itu Bang yang terbakar? Ya, lantai 3. Lantai 4 itu wahana permainan itu kan. Dugaan penyebab sementara ini korslet ya. Ada korslet lampu. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengunjung mal pingsan akibat panik dan menghirup asap tebal. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone,
iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. Untuk sementara, seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup demi keselamatan pengunjung. Mundur. Kebakaran di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar kaldera Tengger dan mengarah Bukit Watangan, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Pas. Kini luas lahan yang terdampak dari kebakaran mencapai 500 hektar. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan memadamkan api. Ratusan tim penjinak api dari TNBTS, TNI Polri, BPBD, serta relawan masih terus berupaya memadamkan api. Sedangkan untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 3 helikopter waterbombing dan drone air. Kebakaran di Gunung Bromo yang terus meluas membuat Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, langsung mengecek lokasi. Emil menggelar rapat koordinasi yang tidak hanya membahas soal kebakaran, namun juga mitigasi menghadapi bencana kekeringan. Fokusnya bertambah, setelah kita fokusnya adalah di Pudak Lembu, Puncak B29, ternyata di penanjakan juga ada titik api. Lokasinya di luar dari perimeter awal ini. Nah, ini yang segera kita lakukan 2 langkah, darat maupun udara. Serangan udaranya adalah helikopter waterbombing. 3 ini akan melakukan kombinasi penanganan di sini dan juga di penanjakan. Dan serangan daratnya ini ada tim dari Pemprov, dari BPBD, dari TNBTS ya. Ini melakukan, dan juga dari Kodim dan dari Polres ini melakukan upaya di lapangan. Saat ini seluruh pintu masuk wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ditutup demi keselamatan pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur telah membakar sekitar 200 hektar lahan. Tim gabungan masih melakukan pemadaman untuk mengendalikan titik api yang berada di sejumlah lokasi. Mundur. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur telah membakar sekitar 200 hektar lahan. Kebakaran yang berlangsung sejak hari Senin 3 Agustus lalu meliputi kawasan Gunung Bromo Watu Gede di Kabupaten Probolinggo dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jantur di Kabupaten Malang. Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara. Untuk operasi darat, petugas menggunakan truk pemadam, metode manual gepiok, dan sprayer. Sementara itu, helikopter dikerahkan untuk mempercepat penanganan di area yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, Probolinggo. Bersama rombongan, Raja Juli memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo. Raja Juli mengungkapkan jika pemerintah mengerahkan segala upaya untuk padamkan api. Masyarakat diimbau agar tidak bermain api di kawasan hutan dan lahan, mengingat cuaca panas dan kekeringan bisa menimbulkan kebakaran terjadi. Dan oleh karena itu dari pemerintah kami terus berkoordinasi ya untuk menyelesaikan mengantisipasi karhutla ini. Namun saat bersamaan saya juga menghimbau kepada masyarakat, partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini sangat penting ya. Yang ada lagi yang bermain api ini secara literal main api, apakah itu bentuk rokok atau yang lebih nakal lagi land clearing ya, terutama di luar Jawa ya. Itu masih banyak terjadi. Jadi berharap sekali lagi mohon tidak bermain api, dan saya kira pihak penegak hukum sudah komit juga menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pembakaran lahan, hutan dan lahan akan mendapatkan hukuman yang setimpal.
Kebakaran juga melanda lahan gambut di Muaro, Jambi. Peristiwa ini menambah total lahan gambut terbakar menjadi 50 hektar. Kebakaran lahan gambut melanda Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Melalui pantauan udara, kepulan asap tebal masih terlihat. Kobaran api terus meluas dan sulit dipadamkan oleh petugas gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Jambi. Api yang terus menyala menambah jumlah kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah lahan. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan masyarakat peduli api terus berjibaku melakukan pemadaman di lokasi lahan gambut terbakar. Saat ini total kebakaran lahan gambut yang terbakar sejak beberapa hari telah mencapai 50 hektar lebih dan polisi tengah melakukan penyelidikan atas kebakaran lahan gambut ini. Sementara itu, pihak kepolisian Polda Jambi melalui Direktorat Kriminal Khusus akan melakukan penyelidikan terbakarnya lahan gambut dan akan memasang garis polisi di lahan yang terbakar. Kendalanya yang pertama hari ini adalah air, yang kedua anginnya kencang. Lahan perorangan atau? Kalau ini ada kelompok, ada perorangan. Baru kita lakukan penyelidikan berkaitan asal mula api, pemilik lahan, itu yang akan kita lakukan. Untuk tindak lanjutnya ada rencana penyegelan? Ya, nanti penyidik mau masang ini polis lain sama pelang dalam pengawasan dalam penyidikan. Ya. Kepolisian Polda Jambi menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan saat musim kemarau. Dan jika terbukti membakar lahan akan terancam hukuman pidana. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan melanda 2 gunung di Pulau Jawa. Di Jawa Barat, api membakar 4 hektar lahan kawah Wadon Gunung Gede Pangrango. Sementara di Jawa Timur, 6 hektar lahan Gunung Watangan terbakar. Astagfirullahaladzim, kurupa-rupa jalan mata Kebakaran lahan di atas Gunung Gede Pangrango menghanguskan 4 hektar lahan. Kobaran api membakar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana pada Jumat sore. Api bisa dipadamkan oleh sejumlah petugas dan relawan yang berada di lokasi kejadian. Meskipun telah berhasil dipadamkan, namun hingga Sabtu siang petugas gabungan TNI Polri, BPBD, Rescue, relawan, dan lainnya masih disiagakan untuk melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, 1 hektar lahan di area alun-alun Barat Surya Kencana terbakar dan 4 hektar di area Kawah Wadon terbakar. Dan sampai sekarang kami hari ini di Sabtu siang tetap memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan dan secara visual kami menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah untuk titik api sudah tidak terdeteksi dari hasil pengamatan melalui drone tadi pagi sampai dengan sekarang. Diduga kebakaran akibat faktor cuaca panas dan sangat minimnya curah hujan membuat rerumputan mengering. Berdasarkan surat edaran yang telah dikeluarkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ditutup sementara waktu untuk jalur pendakian, mulai dari tanggal 7 Agustus hingga 11 Agustus 2026. Sementara itu, kobaran api membara di kawasan hutan Gunung Watangan, Desa Loh Jejer, Kecamatan Nawuluhan, Jember. Api terlihat menjalar dan membakar vegetasi di kawasan hutan. Sebanyak 6 hektar lahan terbakar dalam peristiwa ini. Petugas perhutani BKPH Wuluhan bersama BPBD, TNI, polisi, relawan, dan masyarakat langsung bergerak menuju lokasi. Namun medan terjal membuat mobil pemadam kebakaran tidak memungkinkan untuk naik ke atas gunung. Banyaknya titik api yang tersebar di kawasan hutan membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas harus bergerak dari satu titik ke titik lainnya untuk mencegah api kembali membesar. Setelah berjibaku selama kurang lebih 5 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran dipicu kondisi cuaca terik ditambah banyaknya daun dan vegetasi kering. Karena medannya juga sulit, jalannya juga sempit, intinya pemadaman dengan manual, yaitu dengan gebyok, ranting-ranting basah di lapangan, terus sama baro, juga membuat ilaran. Hingga kini petugas masih mengantisipasi munculnya kembali titik api, terutama di tengah kondisi cuaca panas. Dari Cianjur, Jawa Barat, dan Jember, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, kebakaran gedung Bapenda Jakarta pada Jumat lalu ikut melumpuhkan sejumlah sistem pemerintahan yang berada di gedung tersebut. Salah satunya gangguan sistem pengaturan lampu lalu lintas jalan di Jakarta. Sementara sekitar 1.000 ASN untuk sementara harus bekerja dari rumah.
Kebakaran gedung Bapenda di Gambir, Jakarta Pusat meluluh lantakan sebagian besar bangunan gedung, terutama di lantai 11 hingga 16. Sebanyak 1.000 ASN yang bekerja di gedung tersebut dialihkan untuk bekerja dari rumah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, kebakaran gedung Bapenda mengakibatkan terganggunya sistem pengaturan lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Hal itu terjadi karena sistem pengaturan otomatis yang berada di gedung Bapenda ikut terganggu akibat kebakaran. Meski demikian, Pramono memastikan data pajak warga Jakarta aman karena sudah terdigitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights. Gedung Bapenda DKI Jakarta yang memiliki 16 lantai terbakar Jumat lalu. Kebakaran melanda lantai 11 hingga 16. Seorang warga dievakuasi saat kebakaran dan dilarikan ke rumah sakit. Tim gabungan Puslap 4 Polri dan Polda Metro Jaya telah melakukan olah tempat kejadian secara menyeluruh. Petugas mengambil sampel abu arang untuk diuji lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat terlibat cekcok di jalan dengan pengemudi minibus. Insiden yang dipicu saling salib di jalan tersebut kini berujung pada pelaporan ke Bidang Propam Polda Sumatera Barat. Sebuah mobil berplat nomor dinas kepolisian tampak mengadang laju sebuah minibus. Sejumlah orang dari mobil dinas tersebut kemudian turun hingga terjadi keributan dan cekcok. Cekcok berujung pemukulan hingga pengemudi minibus alami luka memar di mata kiri. Pengemudi minibus menyatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya sedang dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Minangkabau. Tak terima atas kejadian yang dialaminya, korban melaporkan kasus itu ke Bidang Propam Polda Sumatera Barat. Awalnya Billy mau menyelip mobil Bapak Kombes ini bang. Jadi pas Billy nyelip, Billy udah klakson duluan kan bang. Terus udah Billy hidupin sen kiri. Jadi pas setelah Billy nyelip, udah duluan mobil Billy kan bang. Terus dia drivernya itu mau nyelip juga bang. Jadi pas mau nyelip tuh ternyata drivernya ini kaget bang. Terus tiba-tiba Billy berhentiin. Tiba-tiba langsung ngeroyok berempat orang. Pihak Polda Sumatera Barat membenarkan adanya insiden tersebut dan internal Propam masih melakukan pemeriksaan mendalam. Ada salah satu mobil berplat merah ini menyalip dari sebelah kiri, kemudian membahayakan kepada mobil yang dikendarai oleh salah satu personil Polda Sumbar. Tapi namun informasi ini tentu seperti yang disampaikan diperintahkan Pak Kapolda tadi akan didalami, akan dilakukan ditindaklanjuti oleh Kabid Propam Polda Sumbar seperti apa kejadian sebenarnya. Peristiwa ini berlanjut ke proses pemeriksaan. Polda Sumatera Barat menyatakan hasilnya akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam insiden tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, YouTuber Big Mo dijadwalkan jadi pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Big Mo akan diperiksa penyidik terkait dugaan promosi vape liquid kepada anak-anak. Polda Metro Jaya melayangkan panggilan kepada Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya. Dalam sebuah video, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan adlibs terkait produk liquid vape yang bekerja dengan dirinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan,
Polisi akan memeriksa Big Mo yang diduga melibatkan anak di bawah umur dalam siaran live streamingnya. Sebelum memeriksa Big Mo, polisi terlebih dulu memeriksa pelapor, orang tua yang anaknya diajak promosi, serta perusahaan Liquid Vape. Atau lusa akan dipanggil, kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari pelapor. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, pemeriksaan YouTuber Big Mo mempromosikan produk Liquid Vape ke anak-anak saat live streaming. Sudah ada rekan kami Hadisti Arifah dan juru kamera Oki Mahendra yang berada di Polda Metro Jaya. Selamat siang Hadisti, silakan dengan laporan Anda. Ya, Kevin dan juga pemirsa, betul sekali bahwa hari ini Muhammad Chanah alias Big Mo akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait dugaan eksploitasi anak atau melibatkan anak-anak dalam proses live streaming yang dilakukannya dalam konten promo rokok elektrik. Dan proses pemeriksaan ini diketahui memang hasil laporan dari Koalisi Hak Anak dan juga orang tua korban yang merupakan anak-anak yang terlibat dalam konten promo rokok elektrik di live streaming Muhammad Chanah alias Big Mo ini. Dan untuk rencana tadinya pemeriksaan Big Mo ini akan berlangsung pada pukul 10 pagi ini, namun hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda kedatangan dari Muhammad Chanah atau Big Mo ini sendiri. Kemudian informasinya bahwa nanti untuk pemeriksaan ini akan mundur pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang hari ini. Nah, sejauh ini memang pihak kepolisian tengah mengusut dan juga mendalami perkara ini, di mana sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Big Mo ini juga pihak kepolisian telah meminta keterangan ataupun klarifikasi dari sejumlah pihak, termasuk dari perusahaan rokok elektrik, kemudian juga tentunya dari orang tua korban. Selain itu pihak kepolisian juga telah mengamankan dan juga memeriksa barang bukti digital, serta juga telah memeriksa pihak yang mempromosikan atau mendokumentasikan video promosi vape yang melibatkan anak-anak tersebut. Nah, dalam perkara ini Big Mo atau Muhammad Chanah ini terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pelibatan anak berkaitan dengan zat adiktif dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan hingga saat ini memang kami masih menantikan kedatangan dari Big Mo atau Muhammad Chanah ini untuk memberikan keterangan ataupun juga tentunya dipihak oleh pihak kepolisian terkait perkara promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak ini. Kevin. Baik, terima kasih Disi atas informasi Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas.